pagi semuanya. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya Bu. Indah Nur Dirah. dari atom, kemudian bagaimana konfigurasi elektronik terbentuk, kemudian teori mekanika kuantum, teori Bohr. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu elektron valensi. Sebelum beranjak kepada elektron valensi, Ibu mau nanya nih, seandainya atom Ibu baratkan sebagai tata surya, bisa dijelaskan Mbak Indah gimana maksudnya? Jika diibaratkan tata surya itu merupakan atom, maka matahari itu merupakan inti atom ya Bu ya? Ya, betul. Terus planet-planet yang mengitari inti atom ataupun matahari seperti planet bumi, Saturnus dan lain sebagainya itu disebut dengan elektron ya Bu ya? Ya, betul sekali. Jadi apabila diibaratkan atom sebagai tata surya, maka ada yang namanya inti atom. Inti itu kan kalau di tata surya itu matahari. Ya. Nah, ada orbital atom atau jalur planet mengelilingi inti itu dinamakan orbital. Kemudian planet itu sendiri itu dinamakan elektron yang mengelilingi inti atom. Kemudian kita lanjut kepada materi hari ini, yaitu elektron valensi. Nah, elektron valensi itu apa? Jadi elektron valensi itu adalah elektron yang berada pada kulit terluar dari suatu atom. Bisa dipahami? Bisa. Jadi kalau seumpama inti atomnya matahari, untuk elektron valensinya berada jaraknya paling luar sendiri dari matahari ya Bu ya? Iya, Berarti betul. kalau dia dari globe atau peta itu planet Pluto itu merupakan elektron valensi ya Bu ya? Betul sekali. Analisisnya sangat bagus. Jadi seperti itu tadi, elektron valensi adalah kulit terluar dari suatu atom. Kemudian elektron valensi sendiri itu dapat dipertukarkan, kemudian dapat dilepas dan dapat dipakai bersama. Dan elektron valensi merupakan elektron yang sangat berperan dalam reaksi kimia, dalam pembentukan reaksi kimia. Dan elektron valensi itu sangat berpengaruh nantinya pada materi konfigurasi elektron dan juga materi SPU. Jadi intinya ketiganya itu sangat berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Kita langsung ke perhitungan pada selanjutnya, yakni mengenai cara perhitungan elektron valensi. Jadi seperti yang kita tahu, elektron valensi, cara mengetahuinya adalah menghitungkan terlebih dahulu konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron ini dapat diketahui dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan mengikuti teori atom Bohr. Dan yang kedua adalah dengan mengikuti teori mekanika kuantum. Jadi kalau semisal perhitungan Bohr itu kan cara mencari tingkat energinya adalah dengan KLM ya.
ada K, ada tingkatan K, L, M, N, dan seterusnya. Sedangkan kalau mekanika kuantum itu mengikuti S, P, D, F. Nah, misalkan kalau perhitungan Bohr ini, misalkan C, bilangan atomnya itu 6. Jadi konfigurasi elektronnya adalah 2. Sisa dari 2 ini berapa? 4. Berarti elektron valensinya C adalah 4. Kemudian kalau mekanika kuantum itu misalkan C, ini contohnya sama ya, C 6. Apa itu namanya, bilangan atomnya itu 6. Itu berarti 1s2, kemudian 2s2, 2p2. Jadi kalau kita hitungkan di akhirnya bilangan yang kecil ini 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Kalau simpelnya ini ya, ini terlihat simpel. Tetapi kekurangan dari perhitungan Bohr itu adalah tidak dapat menentukan jenis elektron itu apakah golongan A, apakah golongan utama, ataukah golongan B. Jadi tidak bisa diketahui ini C ini golongan A apa B. Kan biasanya di soal kimia itu tidak disebutkan itu atom apa. Apakah atom C atau atom kalsium atau cuprum misalnya, kan tidak disebutkan biasanya dalam soal. Biasanya hanya misal X bilangan atomnya adalah 6. Berapakah konfigurasi elektronnya? Kemudian berada di mana? Periodenya apa? Golongannya apa? Kita nggak tahu. Sedangkan untuk mempermudah tersebut ada mekanika kuantum, walaupun dalam perhitungan SPDF-nya itu sedikit rumit. Ya nggak rumit banget sih sebenarnya. Jadi misalkan yang mekanika kuantum ini Na ya, bilangan atom Na itu kan 11. Berarti 1s2, 2s2, 2p6. Jadi S itu yang dapat menempati elektron itu hanya full maksimum itu 2. Kamarnya itu hanya cukup ditempati 2 elektron. S itu juga sama. Kalau P itu maksimumnya 6. Karena ini 11 soal ini. Berarti ini 6 ditambah 2 ditambah 2, 10 kurang 1. Berarti tambah lagi 3s1. Berarti bisa dipahami? Bisa. Elektron valensinya adalah 3s1 ini. Ya. 1. Elektron valensinya itu adalah 3s1 dan jumlah elektron valensi adalah 1. Oh, jumlah itu yang kecil itu yang di atasnya itu ya? Iya, yang kecil ini namanya jumlah elektron elektron valensinya. Paham. Kemudian ada soal lagi, AR. AR bilangan atomnya 18. Berarti 1s2, 2s2, 2p6 kurang berapa? Kurang 8. 3s2, 3p6. Pas apa enggak? Pas. 10, 18. Nah, kalau yang ini elektron valensinya adalah konfigurasi 3p. elektron valensinya adalah konfigurasi terakhir dari atom. Konfigurasi terakhirnya kan 3p ditambah S yang paling dekat dengan konfigurasi terakhir. S yang paling dekat ini kan ini, berarti
elektron valensinya adalah 3s 3p6. Oh, Maksudnya elektron valensi sama dengan 3s2 3p6. Jumlah elektron valensinya sama dengan ini, 2 ditambah 6 sama dengan 8. Jadi sama aja sih sebenarnya sama pur. Kan kalau pur kan gampang tau, cuma 2 8. K itu kayak maksimumnya 2. Kemudian jadi dari materi di atas ini dapat kita simpulkan apa? Yang pertama adalah elektron valensi adalah elektron yang terletak pada kulit terluar. Kemudian yang kedua adalah perhitungannya bisa menggunakan Bohr dan mekanika kuantum. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk evaluasi materi hari ini bisa sampean kerjakan LKS halaman 5 yang bagian A, B, sama C, dikumpulkan besok secara kolektif di ruangan saya. Mungkin cukup itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.